diamnya itu jauh lebih menarik dan terkadang malah lebih mahal daripada perkataannya. Bahkan ini juga banyak mematahkan semua pendapat-pendapat atau opini-opini kita semua bahwa harus viral itu, harus seperti ini, harus seperti ini, dan harus seperti ini. Terkadang tidak. Kehadiran dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dan tanpa pikiran-pikiran lain-lain yang merasuki jiwa kita, justru itu akan melahirkan aura yang begitu besar, yang akhirnya mungkin justru aura tersebut yang membuat kita bisa terkenal dan viral itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Jeffrey John Channel. Ngobrol santai, membuka gaya berpikir baru, atau yang mungkin hal-hal yang sebelumnya pernah kita pikirkan. Tapi sebelum kita nonton, dan pastikan tonton sampai habis videonya agar kita nggak salah paham. Nah, sebelum kita lanjutkan, subscribe dulu, kemudian nyalakan loncengnya, dan dukung kami untuk memberikan hal-hal positif untuk kita semua dengan menonton video-video kami di platform-platform media sosial lainnya. Sering kita ngelihat ya, kadang apa yang menarik dari seseorang itu bukan apa yang dia katakan gitu. Tapi terkadang nggak tahu kenapa diamnya itu jauh lebih menarik dan terkadang malah lebih mahal daripada perkataannya. Ya, intinya apa yang menarik dari dirinya bukan bagaimana dia berkata dan berbicara, tapi justru adalah diamnya. Apalagi di tengah dunia sekarang ini ya, yang sangat berisik, penuh dengan kebisingan, penuh opini, penuh pembuktian, kemudian penuh komentar dan lain-lainnya. Muncul seseorang yang dia hanya diam, tapi mungkin diamnya ini penuh dengan aura, yang akhirnya mampu membuat seluruh dunia itu menoleh kepadanya. Ini saya rasa sangat luar biasa ya, menjadi hal yang dapat kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi. Kalian ingat nggak? Kalian ingat bocah kecil yang menari dengan tenang di atas perahu pacu jalur ya? Yang sekarang lagi viral-viralnya, bahkan seluruh dunia melihatnya, dan seolah dia punya aura yang sangat luar biasa. Dia nggak ngelakuin apa-apa, dia nggak ngelakuin hal besar, hanya diam, goyang sedikit, tapi bayangkan, seluruh dunia tertuju padanya. Apalagi sekarang ini ya, di saat semua orang berlomba-lomba, mungkin ya juga saya sendiri, untuk menjadi orang yang paling didengar, yang paling sibuk, paling lantang, paling cepat, paling update. Kita harus sering-sering ingat bahwa terkadang memang bukan volume yang membuat orang mendengar, tapi ya makna yang tersisa setelah suara itu hilang justru. Kita lihat sekarang di media-media sosial ya, banyak banget gitu orang yang, dan semua mau didengar. Tapi justru sedikit banget, bahkan jarang ya, orang yang benar-benar itu memang kemauannya untuk mengerti gitu, bukan hanya untuk mendengar. Karena nggak selamanya begini ya, kita update story, status, upload-upload di media sosial gitu ya. Atau yang melakukan segala kesibukan, kemudian mungkin kita berbicara di sana, berbicara di sini, ya, segala aktivitas dengan keyakinan bahwa kita nggak boleh diam karena diam itu ya udah kayak dosa gitu. Diam itu dosa. Tapi ya nggak selamanya memang seperti ini, karena memang terkadang kita butuh diam karena saat kita diam itulah Tuhan itu ngomong sama kita dengan suara yang begitu jelas gitu. Kadang-kadang kita butuh diam untuk melakukan perenungan yang mendalam. Terkadang kita butuh diam untuk memetakan, kemudian melakukan rancangan-rancangan besar dalam hidup kita. Dan ketenangan ini juga bukan berarti kita nggak peduli ya terhadap sesuatu atau terhadap lingkungan dan lain-lain. Bahkan ya memang begitu ya, orang yang lebih tenang itu justru adalah orang yang paling sadar, kemudian dia paling punya mental yang paling mantap, kemudian ya paling siap. Karena justru panic attack atau kepanikan yang sering kita lakukan, kemudian atau kesibukan yang tidak menentu arah, justru tidak menimbulkan apa-apa. Kadang-kadang kita mikir ya, bahkan saya sendiri juga gitu. Kenapa ya kok anak kecil di perahu pacu jalur itu bisa seterkenal itu dan seviral itu? Padahal sebenarnya dia tuh nggak mau terkenal. Dia juga nggak ada niat untuk viral. Dia nggak pengen nunjukin atau ngebuat sesuatu yang palsu agar dia bisa viral gitu. Ya saya meyakini kehadirannya di situ adalah kehadiran ketulusan dan kehadiran sepenuhnya tanpa perasaan-perasaan lain atau pikiran-pikiran lain yang akhirnya justru bisa mengganggu aura pada saat dia pertunjukan. Di mana pikiran-pikiran ataupun hal-hal yang ngerusak aura itu ya terkadang, wah aku harus keren nih, wah aku harus tampil beda nih, wah aku harus begini, harus begitu, harus begini untuk bisa viral gitu ya. Bahkan ini juga banyak mematahkan semua pendapat-pendapat atau opini-opini kita semua bahwa harus viral itu, harus seperti ini, harus seperti ini, dan harus seperti ini. Terkadang tidak. Kehadiran dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dan tanpa pikiran-pikiran lain-lain yang merasuki jiwa kita, justru itu akan melahirkan
aura yang begitu besar yang akhirnya mungkin justru aura tersebut yang membuat kita bisa terkenal dan viral itu. Nah, itu mungkin yang saya yakini membuat dunia berhenti sejenak, memperhatikannya, bahkan meniru dan bahkan berlomba-lomba melakukan gerakannya ya. Nah, ini pelajaran besar buat kita ya, terutama diri saya sendiri karena ketika saya berbicara kepada kalian ya berarti itu sama dengan saya jauh lebih banyak berbicara kepada diri saya sendiri. Terkadang memang betul, kita nggak perlu luar biasa sibuk atau banyak bicaranya untuk kita harus didengar. Memang kadang-kadang memang tidak perlu pamer untuk dihargai, justru semakin kita punya keinginan untuk pamer, semakin kita pengen bicara untuk didengar, maka sebenarnya di situ momen aura kita itu hilang ya. Selalunya ketika kita terkenal dengan cara yang seperti itu atau viral dengan seperti itu atau dihargai atau nggak viral nggak terkenal tapi memang dihargai oleh kehidupan. Justru dengan cara yang seperti itu biasanya singkat dan tidak bertahan lama ya. Dia tidak stabil gitu. Karena memang bukan kita, karena memang itu semua adalah kepalsuan-kepalsuan yang kita ciptakan. Nah, kuncinya yang paling harus kita lakukan adalah ya mungkin kita tetap ya di sini kita jangan salah paham bahwa tenang yang saya maksud itu bukan berarti kita tenang dan diam gitu, pasif gitu ya, nggak melakukan apapun tidak. Tapi di sini adalah yang saya katakan ya, kita mungkin tetap berbicara, tetap beraktivitas dan tetap lain, tapi dengan metode yang lebih tenang, lebih soft gitu ya. Artinya apa? Buang dulu pikiran-pikiran bahwa kita ingin didengar oleh semua orang, bahwa kita pengen harus begini, harus begitu agar dia melihat kita. Nah, saya rasa ini yang harus dibuang supaya kehadiran kita sepenuh hati di situ, kehadiran kita tulus gitu. Ini yang membuat aura kita terkadang jauh lebih mudah didengar dan lebih asik ketika didengarkan oleh orang lain. Nah, intinya di situ teman-teman, bahwa sekali lagi saya jelas tegaskan ya bahwa ketenangan yang kita maksud bukanlah ya, akhirnya kamu tidur baring dan diam sepanjang saat gitu ya. Bukan begitu, tapi lebih kepada lebih tenang menghadapi masalahnya. Jadi dikelola oleh pikiran kita yang kita kelola untuk bersifat lebih tenang gitu. Nggak panik, nggak terlalu terburu-buru ya banyak hal lah. Nah, ini yang terpenting teman-teman. Yang pasti kita mampu mengendalikan pikiran kita untuk membuang segala hal-hal yang akhirnya mencederai ketulusan, akhirnya mencederai kehadiran kita sepenuh hati untuk apa yang kita lakukan dan ingin kerjakan pada saat itu. Kadang-kadang coba kita sama-sama ngerenung ya, kenapa kok kita ingin terlihat sibuk, ingin terlihat supaya didengarkan orang atau apapun itulah. Sebenarnya karena kita ingin didengar atau dan kita ingin dilihat sibuk atau hanya kita ketakutan saja bahwa ketika kita tenang, kita justru nggak didengar dan tidak dihargai oleh orang lain. Nah, kembali lagi bahwa pikiran ini memang yang akhirnya membuat kita kacau di segala arah gitu. Padahal dengan ketenangan dan diam itu terkadang yang kita bisa lebih dalam mengenali diri kita sendiri. Kita lebih bisa dalam mengenali arah hidup kita sendiri. Terkadang justru kita bisa lebih sadar bahwa ketenangan dan diam kita bukan berarti kita kalah. Tapi itu sebenarnya adalah bentuk paling elegan dengan diri-diri kita untuk kita mampu mengendalikan diri kita lebih baik lagi, lebih tulus dan hadir sepenuhnya terhadap semua aktivitas yang kita lakukan. Kadang sering banget ya, saya sendiri karena juga saya lagi bicara kepada kalian, kita sering banget berjuang, berperang, ingin hebat berbicara. Lebih lagi sekarang ini di tengah kebisingan-kebisingan dunia ini semua orang berjuang untuk bisa bicara, speak up dan lain-lain. Sedikit sekali orang yang memilih bagaimana melatih diri untuk menjadi pendengar yang baik. Pendengar diri sendiri, pendengar pikiran-pikiran kita sendiri, kemudian pendengar orang lain, dan yang terpenting adalah menjadi pendengar Tuhan. Itu yang paling penting. Ketika kita mampu menjadi seorang dalam ketenangan dan diam kita mampu mendengarkan seluruh perkataan Tuhan dan lain-lainnya. Jadi ini sangat penting saya rasa. Di tengah kebisingan dan di tengah riuhnya dunia, semua orang berjuang berbicara, tidak ada yang salah mungkin, sembari itu kita melatih diri untuk lebih menjadi pendengar dalam ketenangan dan diam. Sekarang ini sepertinya dunia bukan lagi butuh orang yang bisa ribut, bising, dan lain-lain, tapi lebih butuh orang yang tenang. Tapi tenang itu bukan karena dia takut. Tenang itu bukan karena dia kalah, tapi ketenangannya adalah bentuk paham yang luar biasa bahwa dia memahami segala sesuatunya. Nah, saya kira sekarang ini memang dunia sedang membutuhkan itu. Karena ketenangan itu, teman-teman, dia punya suara sendiri yang berbeda gelombangnya dengan suara-suara bising lainnya. Terkadang ketenangan itu justru dia berbicara bukan dengan mulutnya saja, tapi juga dengan matanya, tatapannya, ekspresinya, dan lain-lainnya. Bahkan hanya dengan
gerakan kita yang tanpa bicara, bahkan tanpa tatapan mata, dunia bisa bergetar, meniru, dan melakukannya. Ya, kembali kita ke bocah kecil yang melakukan tarian di atas pacu jalur itu. Nggak tertutup kemungkinan suatu saat nanti, suatu hari nanti, dunia ini juga akan menoleh kepada kita, kalian yang melihat video ini. Justru bukan karena suara kalian yang paling keras dan paling lantang, bukan karena kalian menjerit habis-habisan, tapi justru karena kalian adalah salah satu orang yang paling tenang dan melakukan segala sesuatunya dengan ketenangan, kehadiran sepenuh hati, dan ketulusan. Karena itu yang membuat terkadang dunia menjadi gemetar. Mungkin itu kawan-kawan, bagi kalian yang menonton video ini, semoga video ini tetap bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi, kami tidak menginginkan apapun kecuali berbagi kebaikan kepada kita semua, dan khususnya untuk diri saya sendiri, agar mungkin saya bisa mengambil banyak pelajaran dari hal-hal kecil yang terjadi di tengah kebisingan dunia ini. Semoga kita menjadi orang yang bijak, tenang, untuk menang. Demikian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.